Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hamda Algani, NIM 860364442, program studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengerjakan tugas terakhir tentunya di sesi tuton kali ini, yaitu tentang mata kuliah filsafat ilmu. Yang pertama ada makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Oke, yang pertama, tiang penguat sistem pendidikan atau pilar pendidikan dapat memperkuat tiga elemen yang saya tuliskan. Yang pertama, dapat memperkuat sistem pendidikan. Yang kedua, ada dapat membentuk arah pendidikan. Yang ketiganya, dapat membentuk tujuan dari pendidikan dan menentukan kualitas pendidikan. Ini menentukan sebagaimana pentingnya tiang atau pilar-pilar dasar dalam sistem pendidikan kita. Yang tadi saya sebutkan dapat memperkuat sistem pendidikan, membentuk arah pendidikan, dan tujuan serta memperkuat atau membentuk kualitas pendidikan. Dalam pendidikan nasional, pilar menjadikan landasan untuk menjadikan pembentukan karakter, pembentukan akademik. Tetapi pilar juga tidak membentuk pengetahuan akademik, tapi juga pilar dapat membantu tentang pembentukan nilai dan juga membantu pembentukan kepribadian. Ini melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah seperti ekstrakurikuler pramuka, paskibra, karate, silat, taekwondo, dan lain sebagainya, yang mampu meningkatkan kepribadian seseorang, seperti menemukan kelebihan, menemukan minat, bakat dari seseorang melalui ekstrakurikuler. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini mengenai prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang saya baca dari beberapa sumber, Ki Hajar Dewantara sering menyebutkan 3 prinsip pendidikan yang dikemukakan dalam bahasa Jawa kuno. Ada 3 prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarso sung tulodo, yang artinya menurut Ki Hajar Dewantara, di depan kita memberikan contoh, kita mempraktekkan sendiri kepada siswa-siswa yang ingin kita ajarkan. Jadi tidak hanya sebatas mengucapkan, tidak hanya sebatas memberi tugas, tetapi kita juga harus bisa mempraktekkan yang mau kita ajarkan kepada siswa-siswi kita nantinya. Oke, yang kedua ada ing madia mangun kaso. Yang kedua ini di tengah memberikan dorongannya berupa motivasi, dukungan, entah itu memberikan reward, entah itu memberikan motivasi kata-kata, memberikan pujian, agar siswa-siswi kita terbangun motivasinya agar semangat dalam belajar. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara ada Tut Wuri Handayani. Betul sekali, Tut Wuri Handayani. Ini sering sekali kita lihat di logo SD. Artinya apa? Tut Wuri Handayani memiliki artian yaitu di belakang memberikan dorongan. Dorongan apa? Dorongan semangat juga. Dorongan tentang agar siswa kita
yakin agar siswa kita bisa. Lanjut kepada soal ketiga, yaitu tentang analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Kita ambil dua kata kunci, relevansi dan tantangan dalam era digital. Relevansi itu apa? Relevansi itu kecocokan dalam penerapan sebuah alat mungkin ya dalam era digital ya. Dalam era sekarang penggunaan digital sangat berkembang pesat. Sangat berkembang pesat. Contohnya yang minggu kemarin saya menjelaskan tentang perkembangan dalam dunia pendidikan, yaitu tentang PID atau papan interaktif digital. Ini sangat banyak manfaatnya dalam pembelajaran atau belajar di sekolah dasar. Mempunyai manfaat, siswa lebih berinteraksi, lebih berkomunikatif dengan kita, lebih tertantang jiwa belajarnya ya dalam penggunaan PID yang saya gunakan ini. Lalu tantangannya apa dalam era digital ini? Tantangannya yaitu kita sebagai pengajar harus tahu bagaimana harus mengikuti perkembangan zaman tentang ya penggunaan digital, penggunaan alat digital. Ya, kita tidak boleh ketinggalan tentang sebuah alat yang semakin hari semakin berkembang pesat. Mungkin itu ya relevansi dan tantangan penerapan prinsip dalam era digital. Ya, semua ada kekurangan dan kelebihannya. Begitupun dalam era digital. Kita sebagai pendidik semakin mudah untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang materi yang akan diajarkan dengan PID ini. Oke. Yang keempat ada tantangan penerapannya. Ya, mungkin tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang tantangan dalam penerapannya. Tantangan dalam penerapan di era digital kali ini mungkin berfokus pada alat-alat yang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang, contohnya HP, laptop, dan alat digital lainnya. Tantangan kita sebagai guru di lingkungan sekolah ataupun orang tua yang berada di luar lingkungan sekolah, kita sebagai orang tua juga harus mengawasi serta mendampingi anak-anak kita untuk bermain HP agar senantiasa ketika ada foto atau video yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak kita sudah bisa menjauhkan mereka dari foto atau video yang tidak seharusnya mereka lihat. Serta kita harus memberitahu bagaimana cara penggunaan alat digital yang baik, tidak menyebarkan berita hoax, tidak atau menyebarkan berita tentang syara ataupun agama, tentang penghinaan agama atau apa ya. Kita harus mengasih tahu atau memberitahu anak-anak kita tentang bagaimana bahayanya ketika kita menyebarkan berita hoax ataupun lain-lainnya. Adapun contoh aktual dalam penerapan digital di lingkungan sekolah, saya banyak menyebutkan PID ini salah satu penerapannya di era digital atau era modern kali ini. Ya, kita di lingkungan sekolah dasar ada PID atau papan interaktif digital. Ini yang akan membuat kita sebagai pembimbing atau guru memiliki kemampuan yang lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Karena kita selain sudah menyiapkan materi, kita juga di PID ada, ya, ada materinya serba ada. Selain belajar, di dalam PID juga ada bermain. Tapi tidak hanya bermain sambil belajar. Ini akan membuat anak-anak menjadi lebih seru belajarnya, lebih inovatif belajarnya, dan lebih menantang jiwa anak-anak zaman sekarang yang
jika diarahkan kepada era digital, maka pembelajaran akan lebih seru, akan lebih hebat, dan Indonesia akan mempunyai target sebagaimana generasi emas 2045. Mungkin penutupnya atau kesimpulannya dari nomor 1 sampai nomor 4, mungkin pendidikan harus dibarengi oleh guru-guru yang senantiasa memberikan contoh, memberikan arahan kepada siswa dan siswi, serta memberikan dorongan, motivasi, entah itu pujian, reward, atau lain sebagainya. Dan dalam era digital kali ini, kita harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebagaimana kita guru yang harus memanfaatkan apa yang pemerintah sudah kasih. Ya, mungkin itu saja penjelasan tugas 2 kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.